warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Kembali ketemu lagi dengan saya Muskutalan. Dalam sesi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pencatatan transaksi pembelian dan penjualan yang bersyarat, kemudian memiliki retur dan potongan pembelian. Pada kesempatan ini biasanya pembelian dan penjualan barang dagang itu dipengaruhi oleh harga perolehannya, dipengaruhi oleh biasanya biaya angkut pembelian, asuransi, kemudian ada persyaratan-persyaratan seperti potongan pembelian, diskon, retur. Ini harus kita perhitungkan dalam melakukan pencatatan transaksi. Biasanya dalam pengiriman barang dari penjual ke pembeli ada yang disebut dengan free on board destination point. Artinya tanggung jawab barang dari gudang penjual sampai ke gudang pembeli itu masih tanggung jawab dari si penjual. Kemudian ada yang disebut dengan free on board shipping point. Ini artinya bahwa tanggung jawab penjual hanya sampai pada tingkat pengapalan. Artinya bahwa barang dari gudang penjual sampai gudang pembeli merupakan tanggung jawab, risikonya merupakan tanggung jawab pembeli. Ini syarat-syarat yang perlu kita pertimbangkan dalam pembelian penjualan barang dagangan. Kemudian ada SID. Itu penjual akan menanggung asuransi daripada barang yang dikirim ke pembeli. Ini berhubungan dengan sistem pengiriman barang. Kemudian ada yang disebut dengan pembelian bersyarat. Ini sering terjadi pada pembelian barang dagangan secara kredit. Pembelian bersyarat biasanya penjual itu menawarkan potongan harga jika pembeli melunasi pada jangka waktu yang lebih cepat dari yang sudah ditentukan. Potongan atau syarat penjualan atau potongan penjualan biasanya diberikan dengan istilah, ada yang disebut dengan N/30. Itu pelunasan tidak lebih dari 30 hari dan tidak mendapat potongan. Ada yang diistilahkan dengan 2/10 N/30. Ini artinya bahwa pembeli mendapat potongan 2% jika dia melunasi hutang dari pembelian barang dagangnya tidak lebih dari 10 hari setelah tanggal transaksi. Itu 2/10. Tapi jangka waktu pelunasannya N/30. Tidak boleh lebih dari 30 hari. 2/10 ini bisa diganti-ganti, misalnya 3/10 N/30. Berarti pelunasan di bawah 10 hari atau sama dengan 10 hari itu mendapat potongan 3%. Kemudian ada istilah end of month atau pelunasan harus pada akhir bulan. Kemudian ada juga yang persyaratan 2/15 end of month atau IM. Itu biasanya pembeli akan diberikan potongan 2% jika membayar tidak lebih dari 15 hari setelah jangka waktu transaksi. Inilah hal-hal yang perlu kita pertimbangkan dalam proses pencatatan pembelian barang dagangan, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli. Untuk lebih lengkapnya, mari kita ikuti tayangan kali ini. Kita masuk kepada syarat pengurangan harga. Dalam syarat pengurangan harga seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa N/30 itu pelunasan pembayaran oleh pembeli paling lambat 30 hari setelah tanggal transaksi. Kemudian 2/10 N/30 itu berarti pembeli mendapat potongan 2% jika melunasi paling lambat 10 hari setelah tanggal transaksi. Kemudian end of month
artinya batas waktu pelunasan pada akhir bulan. 2/15 end of month berarti pembeli mendapat 2% jika melunasi sebelum 15 hari transaksi, tidak lewat dari 15 hari transaksi. Selanjutnya, untuk lebih praktisnya bagaimana sistem pencatatan dari persyaratan-persyaratan yang ada jika terjadi transaksi semacam ini, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli. Misalnya pada tanggal 12 Januari 2020 PT Nusantara menjual barang dagang seharga 5 juta kepada UD bersama dengan syarat 2/10 N/30, faktur nomor 21. Jurnal dari pihak penjual akan mencatat bahwa telah terjadi tagihan kepada PT Nusantara dalam bentuk piutang dagang sebesar 5 juta rupiah akibat daripada penjualan barang dagangan. Seperti logika akuntansi kemarin bahwa pada tayangan sebelumnya, piutang termasuk harta, dia bertambah di debit, penjualan akun normalnya dicatat kalau dia bertambah di kredit. Sehingga jurnalnya piutang debit 5 juta, penjualan kredit 5 juta. Bagaimana jika yang mencatat pihak pembeli? Pihak pembeli akan mencatat telah terjadi pembelian. Dalam pencatatan persediaan barang dagangan ada 2 metode, dicatat sebagai persediaan atau dicatat dulu sebagai pembelian. Pada sesi kali ini saya menjelaskan bahwa pembeli mencatat semua pembelian pada jurnal pembelian. Maka dia akan mendebit pembelian barang dagangan 5 juta rupiah. Kemudian karena dia membelinya dengan kredit, maka hutangnya bertambah 5 juta. Kembali kepada logika akuntansi kemarin bahwa pembelian barang dagangan bertambah atau persediaan, menambah persediaan 5 juta, posisi harta bertambah debit, kemudian hutang dagang bertambah jadi kredit akibat kita membeli secara kredit. Selanjutnya, jika terjadi pelunasan pada tanggal 21 Januari 2020, UD bersama melunasi hutang dari PT Nusantara atas pembelian barang tanggal 12 Januari 2020, faktur nomor 21. Kita kembali kepada prasyarat penjualan yang pertama. Pada syarat penjualan yang pertama sudah ditekankan bahwa jika 2/10 N/30, artinya jika UD bersama mampu melunasi hutangnya di bawah dari 10 hari atau sama dengan 10 hari dari tanggal transaksi, maka akan diberikan potongan 2%. Ini pengertian dari 2/10 N/30, faktur nomor 21. Kebetulan bahwa UD bersama dia melunasi hutangnya pada tanggal 21. Artinya kalau dihitung dari tanggal 12 ke 21 itu pas 9 hari. Karena belum sampai 10 hari, maka syarat tadi berlaku, sehingga UD bersama mendapat potongan 2% dari harga penjualan barang dagangan yang terjadi pada tanggal 12 Januari yang lalu. 2% dikali 5 juta dapat 100.000, sehingga kalau kita menjurnal di pihak penjual, maka tadinya piutang kita harus terima 5 juta dari pelunasan itu, karena ada potongan yang berlaku karena UD bersama membayar 10 hari sebelum dari tanggal transaksi, maka kas yang diterima 4.900.000 karena ada potongan penjualan debit 100.000, kemudian piutang dagang 5 juta. Ini piutang dagang ke UD bersama dan hutang dari UD bersama ke PT Nusantara. Karena kas bertambah di debit itu harta, potongan penjualan dia mengurangi penjualan berarti kredit, penjualannya kredit, karena potongan penjualan mengurangi penjualan jadi debit. Piutang dagang karena sudah dilunasi, piutang berkurang dia di kredit karena dia posisi harta berkurang di kredit, kalau dia harta bertambah di debit. Jadi logika akuntansinya, piutang dagang karena dia sudah dilunasi, dia di kreditkan 5 juta.
5 juta, kemudian yang diterima 4 juta, karena syarat ini berlaku. Ada potongan penjualan 100.000. Selanjutnya, bagaimana jika yang menjurnal pihak pembeli? Pihak pembeli akan mencatat bahwa dia sudah melakukan pelunasan, hutangnya 5 juta. Logika akuntansinya, kalau hutang berkurang di debit, hutang bertambah di kredit. Karena dia sudah lunasi, maka dia mencatat bahwa hutangnya berkurang 5 juta di debit. Kemudian karena dia mendapat potongan 100.000 dari cepat membayar sebelum jatuh tempo berdasarkan syarat yang ditentukan, maka kas atau uang kas atau uang tunai yang diserahkan atau yang diberikan kepada PT Nusantara hanya 4.900.000. Kemudian dia akan mencatat bahwa dia menerima potongan pembelian 100.000 rupiah. Ini hal-hal yang perlu kita pahami, kemudian kita perlu cermati dalam sistem pencatatan penjualan atau pembelian yang bersyarat. Sering terjadi dalam kondisi sekarang ini, misalnya ada barang yang dikirim tidak sesuai kondisi yang sebenarnya, maka pembeli biasanya mengembalikan barang tersebut. Pengembalian barang, jika terjadi pengembalian barang, saya contohkan pada transaksi, misalnya pada transaksi ini, jika UD bersama mengembalikan barang seharga 1 juta rupiah, mungkin karena pengaruh tidak lengkap atau tidak sesuai, maka dikembalikan, maka itulah yang disebut dengan retur penjualan, pengembalian penjualan. Maka UD bersama sebagai pembeli, dia otomatis akan mengurangi hutangnya kepada penjual PT Nusantara seharga 1 juta karena barangnya sudah dikembalikan, maka hutangnya berkurang. Kemudian dia akan mencatat retur pembelian 1 juta, jadi pembeliannya dikurangi 1 juta. Di pihak penjual, dia akan mengurangi tagihannya kepada pihak pembeli, sehingga tagihannya yang tadinya 5 juta, karena ada pengembalian barang dagangan, maka tagihannya tinggal 4 juta. Untuk lebih lengkapnya, mudah-mudahan nanti kita akan ikuti pada sesi-sesi selanjutnya. Oke, terima kasih atas kesempatan dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.